Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Kawiono, Guru Mapel Simkomdik dari SMK Negeri 1 Wonorejo, yang akan menyajikan video pembelajaran tentang bab 1 konsep dasar simulasi digital. Pada kesempatan hari ini, di bab 1 untuk konsep dasar simulasi digital itu hanya berisi tentang upaya mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital, dan hanya untuk pengenalan saja bagi peserta didik yang duduk di SMK. Pada dasarnya, untuk konsep dasar simulasi digital itu ada 4 yang harus dipahami oleh peserta didik, yaitu yang pertama, konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah. Yang ketiga, mengkomunikasikan gagasan atau ide. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan perangkatnya. Sekarang kita masuk pada konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita semua tahu bahwa mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital itu yang dulunya di tingkat SMP yang kita kenal dengan pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian untuk di tingkat SMK itu berubah nama, yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada dasarnya, sekolah menengah kejuruan bertujuan membekali siswanya dengan keterampilan kejuruan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus mendudukkan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Keterbatasan pada diri manusia merupakan akar masalah. Manusia selalu memiliki masalah dalam setiap bagian hidupnya karena keterbatasannya. Kelebihan seseorang yang dapat menyelesaikan kekurangan orang lain dalam perkembangannya. Kelebihan seseorang inilah yang sering menjadi kekasan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Tujuan akhir dari upaya mencari pengetahuan dan melatih keterampilan serta menyelesaikan masalah adalah mencapai kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya, menemukan masalah adalah kegiatan awal sebelum menyelesaikannya. Kemampuan ini merupakan kerja nalar berdasarkan kondisi dan fakta yang terlihat dan yang mungkin tidak terlihat. Seseorang berpikir untuk mendapatkan solusi yang menjadi arah utama untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekarang kita lanjutkan ke masalah selanjutnya, yaitu mengatasi masalah untuk penggali ide dari mata pelajaran Simkomdik. Tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Bahkan, masalah ada di setiap saat. Masalah tidak boleh dihindari. Masalah harus dicari solusinya. Menunda pencarian solusi atau suatu masalah akan menghadirkan masalah lain yang kadang-kadang menjadi semakin besar dan pelik. Masalah muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Masalah dikenal sebagai kondisi yang muncul ketika kita dapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan adalah suatu kondisi yang ada, sedangkan harapan adalah kondisi yang seharusnya dan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan kita. Dari sinilah timbulnya suatu masalah, sehingga kita akan timbul suatu greget untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu mengomunikasikan suatu gagasan. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan pada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan pada orang lain itu harus dilatih. Gagasan apapun dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 10 harus dilakukan sebagai
ajang belajar mengidentifikasi masalah dan menalar gagasan yang akan dijadikan solusi serta mengkomunikasikan apapun gagasan dari peserta didik. Pada kesempatan ini, peserta didik diharapkan mempunyai ide gagasan yang mana akan memacu kreativitas peserta didik untuk meningkatkan komunikasi, untuk meningkatkan akademi, yang ujung-ujungnya adalah mengatasi suatu masalah dengan menggagas dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, sehingga masalah akan bisa teratasi. Sekarang kita masuk konsep dasar mata pelajaran simulasi komunikasi dan digital yang terakhir, yaitu peserta didik diharapkan kemampuan berkomunikasi dengan perangkatnya. Pada dasarnya, kemampuan berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan setiap orang. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknik bekerja atau belajar. Hakikat berkomunikasi merupakan menyampaikan suatu gagasan atau konsep kepada pihak lain. Komunikasi yang baik adalah bila informasi yang disampaikan diterima sama isi dan maknanya oleh pihak lain. Terdapat berbagai cara berkomunikasi untuk mencapaikan komunikasi yang baik. Didukung dengan kemampuan mengkomunikasikan menjadi semakin mudah dan memiliki jangkauan yang luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan, mendukung proses komunikasi menjadi tanpa hambatan. Pada sisi lain, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital. Dari penjelasan 4 konsep dasar dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu ketika kita mampu menemukan suatu masalah, pada saat itu secara tidak sengaja kita mengakui kenyataan yang ada pada kita. Artinya kita menyadari adanya kekurangan. Menyadari kekurangan diri sendiri adalah perbuatan yang paling jujur. Seseorang dapat menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Untuk mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi mengatasi atau memecahkan masalah, seseorang memerlukan informasi atau pengetahuan, sedangkan perilaku menentukan ide terpilih sesudah proses mempertimbangkan satu demi satu ide solusi yang ditemukan. Merupakan perilaku yang arif, akan membentuk sikap bijaksana. Ketika seseorang sudah dapat mengatasi atau memecahkan masalah, seseorang akan menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari suatu solusi. Seseorang menjadi bodoh manakala memiliki informasi atau pengetahuan atau peluang, tetapi tidak mampu memanfaatkan untuk menemukan solusi. Demikian materi bab 1 tentang konsep dasar simulasi digital untuk mengupayakan mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Ada 4 yang harus kita pahami untuk peserta didik, yaitu yang pertama konsep mata pelajaran simulasi dan digital itu sendiri, kemudian mengatasi masalah, dilanjut mengkomunikasikan gagasan, dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi dengan perangkat. Jadi di sini untuk peserta didik di tingkat SMK khususnya kelas 10 itu paling tidak di awal pertemuan ini bisa memahami konsep dasar dari simulasi digital itu sendiri yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Sekian dari saya.
Aris Kawiono sebagai guru mapel simulasi digital dalam menyampaikan materi perdana. Bila mana ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.